industri besar sedang. Ini semua informasi. Kita mulai saja ya. Kita lihat ini suatu rekor ya. Memang kita lihat dari 66 kota itu 38 kota mengalami deflasi lebih 52%, sedangkan 28 kota masih inflasi. Jakarta kita lihat, Jakarta ini kita lihat juga deflasi 0,24%, 2 kali lipat dibanding deflasi nasional ya. Kemudian laju inflasi tahunan Januari sampai dengan April 1,71%, masih lebih tinggi, masih lebih rendah ya dibanding nasional 2,32%. Kemudian year on year 12 bulan ke belakang 5,30%, masih lebih rendah dibanding 5,57%. Dalam musrembang nasional itu dinyatakan bahwa inflasi pada tahun 2013 itu dipatok pada posisi yang sangat rendah ya, sekitar 6,5 ya. Bisa baca di surat kabar. Ini kalau kondisinya tetap ini sudah 5,57% ya. Mudah-mudahan nanti ya, beberapa bulan ke depan seandainya terjadi inflasi masih bisa terkendali. Nanti Pak Dodi akan menjelaskan komoditi-komoditi yang bergejolak harganya ya. Dan juga akan melanjutkan ekspor impor ya. Ternyata prestasinya cukup bagus untuk Jakarta maupun nasional. Tadi saya perhatikan ya. Yang semula beberapa bulan lalu itu kan ekspor impor menurun. Nah sekarang sudah mulai meningkat. Perkembangan harga ya pada bulan disampaikan oleh Bapak Pimpinan, ternyata Jakarta mengalami rata-rata ya, penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan minus 0,24, padahal bulan sebelumnya bulan Maret 2013 mengalami inflasi yang cukup besar ya, mencapai 0,4. Dari 7 kelompok pengeluaran ya, yang tadi totalnya mengalami deflasi minus 0,24, itu ternyata ada 2 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks atau yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran pertama adalah bahan sandar ya. Dia mengalami deflasi atau minus 1,85%. Yang kedua adalah kelompok pengeluaran bahan makanan. Dia mengalami deflasi ya, atau penurunan indeks atau rata-rata mengalami penurunan harga komoditasnya mencapai minus 0,85%. Sedangkan 5 kelompok pengeluaran mengalami inflasi atau kenaikan indeks. Jadi dari 5 kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks atau mengalami inflasi ternyata dapat ditahan dengan adanya beberapa dari 2 kelompok yang mengalami turun indeks. Jadi secara total Jakarta mengalami inflasi. Dan inflasi yang bahan bakar, yang kedua makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, yang ketiga kesehatan, yang keempat transport, komunikasi dan jasa keuangan, yang terakhir adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan
Saya akan mencoba menjelaskan mengenai pertumbuhan produksi industri manufaktur besar sedang serta mikro dan kecil triwulan 1 IBS tadi menurun sebesar 3,06% untuk triwulan 1 2013. Tapi bukan berarti seluruh jenis industri untuk IBS itu menurun. Ya. Seperti di gambar yang disajikan ini menunjukkan ada beberapa jenis industri yang meningkat, memang menurun secara signifikan. Inilah mungkin jenis-jenis industri yang membuat pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang triwulan 1 2013 menurun sebesar 3,06%. Seperti jenis industri pakaian jadi menurun dia minus 7,25%. Cukup besar, signifikan sekali. Mesin dan perlengkapan minus 5,96%, peralatan listrik minus 5,77%. Ini 3 jenis industri yang paling besar penurunannya. Ada jenis industri lain yang juga menurun, tapi di sisi lain juga ada yang meningkat. Oke. Nah, tapi kalau kita analisis untuk year on year, ya, triwulan 1 2013 terhadap triwulan 1 2012 itu pertumbuhan produksi industri manufaktur besar sedang DKI Jakarta itu meningkat sebesar 6,73%. Walaupun meningkat secara umum, kalau kita lihat per jenis industri ada juga yang menurun. Seperti tekstil, dia menurun minus 10%. Barang galian bukan logam minus 6,05%, peralatan listrik minus 4,92%. Inilah 3 jenis industri yang menyampaikan ya. Intinya begini ya Bapak-Bapak sekalian ya. Kinerja inflasi Jakarta ya, pada bulan April itu relatif lebih baik dibanding nasional. Kita deflasinya lebih tinggi, penurunan harganya lebih cepat. Kemudian kita lihat bahwa nasional masih mencatat angka di atas kita. Ya. Terus posisi kita juga peringkat ke-22 terendah. Sudah cukup bagus. Mudah-mudahan bulan depan ini sepanjang kebijakan penyesuaian harga BBM ini disertai dengan kebijakan lain ya, yang bisa meredam perkembangan harga, barangkali harga masih terkendali. Saya lihat produk-produk bahan makanan yang musiman ya, yang bergejolak harganya juga terkendali. Itu sudah cukup bagus. Kemudian kinerja ekspor impor juga bagus, ekspornya meningkat, impornya kurang, turun ya. Itu indikasi positif, bahkan secara nasional meraca perdagangan positif. Begitu pula di sektor pariwisata, saya tadi melihat adanya peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus IBS maupun IMK, profil atau performa kita masih lebih baik secara nasional. Ini barangkali nanti bisa dimuat ya. Bagaimana ke depan tergantung dari kemampuan wilayah Jakarta ini mengelola infrastruktur ekonomi yang sudah ada. Mungkin itu dari kami, dari kami. Tapi kalau misalnya dari ini kan sudah hampir sebulan terakhir wacana kenaikan BBM, berarti wacana ini nggak mempengaruhi kenaikan harga. Biasanya kan kalau ada wacana gitu harga-harga langsung meroket dan kelihatannya belum terlalu berpengaruh. Karena diredam tadi penurunan komoditi pertanian. Kita lihat perumahan tadi belum menunjukkan peningkatan pada bulan April. Jadi secara psikologis belum ada efek terhadap kenaikan harga. Nanti kalau sudah keputusan pemerintah baru ada pengaruh.